Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-476. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-476 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BVIC Poli yang telah teman-teman request, kemudian ada tambahan INDF, Unilever, ICBP, dan Emior ya sebagai sektor consumer yang akan kita bahas di review kali ini. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,67% di level 7.002. Walaupun tadi pagi dibanting cukup kasar sekali sampai di level 6978 ya, hampir minus 1% bahkan. Dan akhirnya bisa rebound ya, bisa naik kembali dan bisa kembali bertahan di level 7.000. Sepertinya dia semakin nyaman dengan level 7.000 ini. Kemudian kita lihat dari turnover ada 13,6 triliun transaksi hari ini dengan 168 saham naik, ada 330 saham turun dan ada 186 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini kembali net foreign buy 1,2 triliun. Ini masih besar sekali. Entah kenapa mereka masih terus borong ya. Ini teman-teman kalau ada yang tahu apa reason to buy mereka masih terus masuk. Dimana di sini kalau kita perhatikan ada masuk kecil di Mandiri ya. Mandiri 170 miliar ya. Dan transaksi asing hari ini triliunan ya. 1,2 triliun berarti sepertinya dia tidak masuk dari. Ini kita bisa perhatikan ya, ada di market, regular market 820 miliar dan ada yang di nego dan tunai 391. Jadi ada saham-saham yang diborong di pasar nego dan di pasar tunai. Jadi ini transaksi yang cukup besar sekali dari IHSG hari ini ya. Walaupun ditutup dibanting melemah pun IHSG masih bisa mencatatkan inflow dari luar. Kemudian kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Bank Victoria International dengan kode emiten BVIC, di mana saham ini ditutup minus 1,44% di harga 137. Kalau teman-teman perhatikan bahwa BVIC setelah dia naik di ya tahun lalu lah, November Desember, dan setelah itu dia kemudian koreksi ya, selalu membentuk higher low-nya ya, lower high-nya dia tidak mampu membentuk higher high, jadi itu cukup rawan ya buat BVIC, artinya downtrend-nya parah. Kemudian di sini juga kita perhatikan bahwa dia menarik kalau misalkan bisa naik lagi di atas 142, minimal dia bisa naik di atas SSR1-nya 142, tentu itu baru menarik juga. Kalau dia masih belum naik ya cukup rawan buat saham BVIC. Kalau dia bisa naik di atas 142 tentu boleh dipertimbangkan untuk entry buy, cut loss di bawah 140, target terdekat ke 149, target berikutnya ke 177. Tapi kalau selama dia masih belum bisa naik di atas 142 ya tentu ini cukup rawan buat BVIC. Coba kita perhatikan juga dari sisi tren, memang secara tren sudah dari merah ke kuning ini sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda mulai baik ya secara pergerakan dari yang dia pengen downtrend, kemudian ada indikasi dia mau melakukan pembalikan arah atau mungkin hanya sekedar naik sebentar kemudian bisa turun lebih dalam lagi. Jadi manfaatkan momentumnya betul. Kalau memang dia bisa naik, bisa breakout di atas 142 ya boleh dipertimbangkan untuk buy on breakout. Kemudian kalau dari bandar flow memang ya ini warna kuning sudah muncul, warna pink sudah mulai ditekan, tapi memang masih tipis sekali, artinya volumenya ini masih belum terlalu kuat atau akumulasinya masih belum terlalu kuat ya. Kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement sama juga ya, kalau memang dia tidak mampu naik di 141,8 atau kurang lebih harga 142 tentu ya dia potensi turun sampai ke 130. Ini ada low sebelumnya, ya ada potensi juga dia turun sampai sana. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan kalau memang ternyata dia belum bisa naik di atas 142 ya coba saja. Siapa tahu dia masih bisa kuat di 130, 131 ya teman-teman boleh spek buy di sana. Tapi lebih bagus atau lebih menarik memang minimal dia naik di atas 142, tentu itu bisa menjadi hal yang menarik bagi BVIC. Selanjutnya kita punya saham Asia Pacific Fibers Tbk dengan kode emiten Poli, di mana saham ini tutup stagnan di harga 83. Saham Poli sendiri ya bergerak cenderung turun ya. Di mana kalau kita perhatikan transaksi hari ini cukup besar, namun yang menjadi menarik sebenarnya adalah dari warna merah dia langsung ekstrim berubah ke hijau, artinya trennya
secara indikator mengatakan bahwa ini trennya baik ya, trennya ada peningkatan atau mulai membaik. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi Vanderflow ini masih stabil dengan warna kuning dan merah tipis ya, yang mana artinya ya selama merah ini masih tipis tentu ini sudah lagi diakumulasi terus ya. Yang penting tidak boleh turun di bawah 82. Ini kunci penting dari poli. Kalau memang teman-teman yang belum punya barang tentu ini adalah area beli yang menarik ya. 82 sampai dengan 83, 84 itu boleh bisa menjadi area beli. Yang penting jangan sampai turun di 82 ya. Kalau turun di bawah 82 sudah terlanjur beli ya, prepare cut loss di bawah 80. Target kenaikan terdekat poli ada di 88 ya, ada di SSR 2. Kemudian next ada di 105 sebagai RPK atau resist paling kuatnya. Tapi kalau misalkan opening poli langsung dibanting di bawah 82 tentu ya jangan masuk karena supportnya di 82. Kalau opening langsung di 78, 79 ya jangan dulu masuk lah. Kita akan masuk kalau memang dia masih bisa naik lagi di atas 82. Next kita punya saham Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten INDF, di mana saham ini ditutup minus 2,94% di level 5.775. INDF lagi-lagi ditekan cukup kuat sekali ya, sampai istilahnya apa ya, tidak bernapas ya turunnya ini. Kemarin sideways tiba-tiba jebol dari area support paling kuatnya di 6250, dan mana sekarang ini dia kemudian mau coba pullback namun gagal, dan sekarang dia kembali lagi ya. Kemudian bisa kita perhatikan trennya sudah merah, arti trennya itu jelek. Kemudian Vanderflow-nya juga warna merah semakin terus meningkat, artinya ya semakin terus ada yang keluar, dan ini tentu masih belum menarik buat INDF. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya, tentu level sebelumnya terendah yang diuji adalah di level 5725, yaitu jaraknya tidak terlalu dekat lagi, cuman beberapa tick saja. Sehingga kalau teman-teman besok lihat kalau ternyata turun terus di bawah 5725, tentu ini rawan buat INDF. Lebih baik kita wait and see. Akan bagus atau akan lebih menarik coba kita tawar dia naik di atas area 5.900 ya. Kita coba di sana, siapa tahu bisa ya, siapa tahu bisa kita buy di sana. Tapi kalau ternyata besok dia ke 5725 namun kuat di sana, juga boleh nih kita spekulatif buy di sana karena ada support akhir di 5725. Selanjutnya kita punya saham Unilever Indonesia Tbk, di mana saham Unilever hari ini tutup naik 0,59% di harga 3.400. Unilever sendiri masih berada tipis sekali ya di bawah area SSR 1, kurang lebih di level 3.410 ya. Dimana kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau Unilever ini bisa naik di atas 3.410, tentu ini bagus sekali buat Unilever, apalagi bisa closing. Oleh sebab itu teman-teman, kalau yang ingin membeli ya, sekali lagi yang ingin membeli Unilever boleh buy on breakout ketika dia melewati 3410, target terdekat ke sekitaran 3.530 dan next ada ke 3.800. Tapi kalau tidak mampu naik lagi di atas 3.410, lebih baik jangan entry di saham Unilever. Kalau kita perhatikan dari tren, ini warna hijau kemudian sudah berubah jadi putih. Sebenarnya tren ini masih baik-baik saja, namun istilahnya dia ada apa ya, perlawanan ya, mulai dari uptrend terus ada tekanan sehingga dia siap hati-hati kalau misalnya muncul merah, artinya dia kembali downtrend. Kemudian dari Vanderflow sebenarnya juga mulai menarik karena warna kuning masih mendominasi, artinya akumulasi masih kerasa di sini. Kemudian hari ini juga sudah mulai muncul warna putih walaupun kecil, tapi ini mengindikasikan bahwa masih belum ada apa ya, distribusi yang begitu berarti. Jadi masih ada akumulasi pelan-pelan walaupun kecil akumulasinya, tapi setidaknya dia tidak distribusi. Ini yang menjadi poin plus bagi Unilever. Tapi untuk confirm, untuk buy ya tentu kita harus lihat ke teknikalnya, bahwa jauh lebih menarik kalau dia bisa breakout di 3410 baru kita masuk, kita cut loss di bawah 3400, target kenaikan terdekat ada ke 3530 sampai target berikutnya ke 3800. Selanjutnya kita punya saham ICBP ya. Ini saham ICBP kita atur dulu baik-baik biar bisa dilihat semuanya. Oke, ICBP Indofood CBP Sukses Makmur ditutup
melemah 3,97% di level 7250. Ini cukup dalam sekali buat saham ICBP, dan tentu ini sudah turun dari level penurunan sebelumnya dan rawan ya buat ICBP. Tentu kita tidak mungkin entry ya ketika dia lagi seperti ini, karena indikator juga seperti saya bilang tadi masih putih, tapi ini artinya sudah ada indikasi pembalikan arah, dan kalau muncul merah ya tentu terkonfirmasi bahwa dia akan terus turun. Dari Vanderflow juga ini mulai meningkat ya, warna merahnya, warna pinknya ini dari yang sebelumnya kecil tiba-tiba mulai besar, dan itu hati-hati kalau akhirnya dia bisa menguasai satu bar ini dan sampai kuningnya hilang, itu artinya rawan sekali buat ICBP. Kemudian kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement ya, tentu ini menjadi level terendah tadi, dia sempat turun ke 7.200. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk ya lebih bagus dia naik lagi di atas minimal di 23,6% ini ya, yaitu di sekitaran area 7.500 lah, 7.500, 7.600. Minimal dia naik di atas itu ya mungkin masih menarik lah. Tapi kalau belum naik di atas itu, tentu itu menjadi sebuah sebuah risiko besar kalau misalkan kita berani entry. Jadi teman-teman bisa atur strategi yang terbaik menurut teman-teman. Dan saham terakhir yang kita review hari ini adalah saham Mayora Indah Tbk dengan kode emiten MYOR, di mana saham MYOR ditutup melemah 0,9% di level 1655 atau 1655. Dan saat ini MYOR memang berada di sekitaran beberapa area resist pentingnya, ada di 1670, ada di 1680, dan ada juga di 1720. Ini dekat sekali ya, tiga garis ini, tiga garis resist yang menjaga ya, yang menghalangi tentunya bagi MYOR. Nah tentu ketika MYOR bisa naik, minimal naik di atas 1670 saja itu sudah bagus untuk MYOR, apalagi bisa breakout sampai di atas 1720, tentu bagus untuk MYOR. Tapi kalau selama dia masih belum bisa breakout di 1670 pun ya tentu itu jelek ya buat MYOR, dan kita jangan dulu entry di saham ini. Mungkin kita tunggu lagi di level lemahnya di sekitaran 1400-an, baru kita coba ambil lagi MYOR. Dari dari trennya ini warna hijau ya, kemudian ke putih, dan putihnya sudah panjang, maka hati-hati dia muncul merah di sini. Kalau dia muncul merah artinya ini akan terus turun. Kemudian dari Vanderflow ini warnanya kuning ya, kuningnya dikuasai oleh pink ya, pinknya dari yang kecil tiba-tiba menjadi besar. Tentu ini hati-hati teman-teman, jangan sampai pinknya menguasai full, artinya ya distribusi kuat di saham ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau update terus, ini gimana ya kalau kita bisa tahu kalau ini sudah kuning, ini sudah pink ya, teman-teman bisa akses chart ini hanya Rp40.000 per bulan. Teman-teman bisa langganan, dan teman-teman tidak hanya dapatkan untuk yang Bander panel seperti ini kan ada Bander panel, ada trend, teman-teman dapat yang kayak sebelumnya ada Fibonacci, nanti ada juga dapat yang panel trendnya RSI, ada juga dapat panel trend untuk foreign flow, dan tentu itu teman-teman bisa dapatkan fiturnya hanya dengan 40.000 per bulan. Dan kita akan terus update beberapa fitur terbaru termasuk alertnya, karena alert terbaru alert sekarang ini adalah berdasarkan bandermologi. Jadi ketika ada sinyal bandermologinya dia akan langsung kasih tahu. Walaupun nanti kita harus cross check dengan chart juga ya, tapi setidaknya bisa membantu kita mempermudah. Oh saham ini yang keluar, oke kita cek chartnya, kalau bagus ya kita hajar, kalau jelek ya kita skip gitu aja, daripada kita cari satu-satu kan mempersulit kita. Nah habis ini juga kita akan keluarkan fitur baru lagi yang mana bisa membantu lebih baik buat teman-teman biar menemukan saham-saham yang mungkin dekat dengan support paling kuatnya atau yang mau breakout. Jadi teman-teman yang mau berlangganan tentu tinggal kontak saya di Telegram, silakan hubungi saya di link deskripsi ini, ada Telegram saya, silakan kontak di sana. Dan hati-hati jangan sampai teman-teman salah ya, karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan kami Ronaldo Dona, Joran dan apapun itu. Jadi selalu lihat link di deskripsi video ini di YouTube ini, itu yang official, yang resmi. Selain itu mungkin bisa abal-abal ya. Jadi teman-teman bisa kontak, hanya 40.000 per bulan teman-teman, jangan sampai mungkin bulan depan saya naikkan karena costnya juga gede. Oke. Mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak yang selalu setia menonton YouTube channel saya ini setiap hari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.